Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Minggu 12 Maret 2017. Sejumlah informasi sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Kasus gizi buruk kembali ditemukan di Seram bagian timur. Soal ujian nasional untuk SMA dan SMK tiba di kantor Dinas Pendidikan Maluku. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Dewi Intakailola, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, kasus gizi buruk kembali ditemukan di Kabupaten Seram bagian timur. Kali ini menimpa balita di Kecamatan Pulau Gorom. Keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Bula guna mendapat perawatan intensif. Dua balita yang teridentifikasi menderita gizi buruk adalah Masya Warnangan dan Mujuna Sehwaki. Rasya Warnangan yang berusia 11 bulan hanya memiliki berat badan 4 kg. Sementara Mujuna Sehwaki yang berusia 10 bulan memiliki berat badan 5 kg. Saat lahir, kedua anak tersebut diketahui berbadan sehat. Kondisi mereka mulai memburuk saat berusia antara 1 hingga 3 bulan. Menurut orang tua Masya Warnangan, awalnya anak mereka itu menderita demam dan kulit badannya mengeriput. Mereka pun khawatir dengan kondisi Rasya kendati pola makan anak mereka itu normal. Kondisi sedikit berbeda dialami Mujuna Sehwaki. Kendati secara umum kondisi anak dari pasangan suami istri Salma Sehwaki dan Bakar Sehwaki ini tergolong sehat saat lahir, namun berat badannya tidak meningkat dengan baik hingga saat ini. Padahal tidak ada masalah dengan pola makannya. Para orang tua kedua anak itu pun khawatir dengan kondisi anak mereka. Olehnya saat petugas puskesmas Kataloka dan salah satu bank melakukan pengobatan massal di Pulau Gorom beberapa hari lalu, Masya dan Majuna dibawa untuk mendapat pelayanan kesehatan. Saat diperiksa, keduanya diketahui menderita gizi buruk. Mereka lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bula kemarin guna mendapatkan perawatan intensif. Dokter Rumah Sakit Umum Bula, Deni Suryana, membenarkan Rasya Warnangan dan Mujuna Sehwaki menderita gizi buruk. Ini diketahui setelah pihaknya mendiagnosa kedua anak itu. Mereka didiagnosa menderita gizi buruk kategori sedang. Keduanya segera dipindahkan ke ruang anak untuk dirawat secara intensif oleh dokter ahli anak. Rasya sama Mujuna ini memang didiagnosa gizi buruk, ya, gizi buruk dengan tipe marasmus. Tetapi yang untuk anak nama Rasya ini disertai dengan gangguan lain, karena di situ ditemukan gejala-gejala Down syndrome. Kasus gizi buruk sudah sangat sering dijumpai di Kabupaten Seram bagian timur. Karena itu pemerintah setempat diminta lebih memperhatikan derajat kesehatan warganya. Dari Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, pembangunan Rumah Sakit Umum Namrole Kabupaten Buru Selatan telah rampung. 5 dokter spesialis dasar akan bertugas di sana. Penambahan 5 dokter spesialis dasar itu dilakukan agar masyarakat Buru Selatan memperoleh pelayanan yang lebih maksimal. Kelima dokter spesialis dasar tersebut masing-masing dari dokter spesialis anak, penyakit dalam, kebidanan, dan beda serta anestesi. Direktur RSUD Namrole Sabaha Fata mengungkapkan sesuai instruksi Presiden semua kabupaten harus diisi dengan tenaga-tenaga dokter spesialis. Karenanya sudah saatnya RSUD Namrole memiliki tenaga dokter spesialis untuk melayani kesehatan warga setempat. Dengan adanya 5 dokter umum yang sudah menjadi PNS di sini, ditambah 5 dokter spesialis tersebut, masyarakat Buru Selatan akan terbantu pelayanannya di setiap kecamatan. Lewat anggaran yang telah dialokasikan untuk penyelesaian ruang operasi dan fasilitas lainnya, Fata berharap masyarakat Buru Selatan akan merasa nyaman dan tak harus dirujuk ke luar daerah. Itu instruksi Presiden, seluruh wilayah Republik Indonesia itu harus rumah sakit harus mempunyai dokter spesialis dasar.
terdiri dari anak, penyakit dalam, kebidanan, dengan bedah, ditambah dengan anestesi. Pata mengungkapkan RSUD sudah harus diaktifkan pada tahun ini. Namun lokasi ini akan ditempati Kafilah MTQ Provinsi pada April nanti. Karenanya RSUD Namrole akan beraktivitas pada awal tahun 2018. Dari Namrole, Ernestasi Jawa melaporkan. Kapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salahuddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram bagian Barat Jumat lalu. Pada kunjungan itu, Kapolda bersilaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran kepolisian di sana. Dalam kunjungan itu, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salahuddin juga meletakkan batu pertama pembangunan Aula Polres Seram bagian Barat. Aula itu akan dibangun dengan anggaran bantuan pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Kapolda juga memberikan penghargaan kepada Kepala Desa Kawa yang telah menghibahkan 300 hektar tanah bagi pembangunan sekolah kepolisian negara di sana. Penjabat Bupati Seram bagian Barat, Ujir Khalid, berharap Polri dapat memanfaatkan tanah tersebut bagi pendirian sekolah kepolisian. Ujir Khalid juga berterima kasih atas kinerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan pilkada di Seram bagian Barat. Kapolda Maluku Brigjen Polisi Ilham Salahuddin mengatakan, Polres Seram bagian Barat akan berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat di sana. Kapolda berjanji akan meningkatkan fasilitas yang dimiliki Polres, di antaranya untuk pembuatan SIM. Dengannya masyarakat tidak perlu lagi mengurusnya di Kota Ambon atau di Masohi. Dari Piru Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemirsa, bahan soal ujian nasional untuk SMA, SMK, dan paket C hari ini tiba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Bahan soal ujian nasional itu nantinya akan didistribusikan ke kabupaten kota mulai tanggal 18 Maret nanti.
Ujian nasional bagi siswa SMK akan berlangsung tanggal 3 hingga 6 April. Sementara bagi siswa SMA baru akan dilaksanakan ujian nasional Senin 10 hingga 13 April. Berbagai persiapan telah dilakukan pihak sekolah jelang ujian nasional dimaksud. Hari ini bahan soal ujian nasional tiba di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Bahan soal ujian nasional itu telah tiba di Ambon sejak Jumat pekan ini dengan kapal laut, namun baru dapat didistribusikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku hari ini. Bahan soal ujian nasional yang tiba hari ini itu terdiri dari soal ujian nasional SMK 29 karung, SMA 235 karung, dan ujian nasional kesetaraan paket C sebanyak 17 karung. Bahan soal ujian nasional yang tiba di Dinas Pendidikan itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian Polda Maluku. Bahan soal ujian dimaksud langsung diamankan di ruang khusus bahan soal ujian di dinas tersebut. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku, J. Kesaulia, mengatakan bahan soal ujian nasional tersebut akan diatur per kabupaten kota, sementara pendistribusian akan dilakukan mulai tanggal 18 Maret pekan depan. Direncanakan kabupaten pertama yang akan didistribusikan bahan soal ujian yaitu Maluku Barat Daya. Sementara kabupaten kota lainnya, pendistribusian akan dilakukan sesuai jadwal keberangkatan kapal. Diharapkan seluruh bahan soal ujian nasional nantinya tiba tepat waktu di satuan pendidikan masing-masing. Otnil Kotadini melaporkan. Pemirsa, tertundanya pembuatan belangko kartu tanda penduduk elektronik oleh pemerintah pusat membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian timur mengalami kekosongan belangko. Namun warga dihimbau tidak risau karena pemerintah telah mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti KTP. Kekosongan belangko kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian timur terjadi sejak September 2016. Karenanya sekitar 2.000 wajib KTP di daerah itu yang telah melakukan perekaman data belum memiliki KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram bagian timur, Sidik Rumalowak, mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi terkait keterlambatan belangko tersebut dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Disebutkan bahwa belum tersedianya belangko KTP akibat gagal tender sebanyak 3 kali. Hal ini menurut Rumalowak karena pihak Dirjen sangat berhati-hati melakukan tender mengingat terungkapnya kasus dugaan korupsi pembuatan eKTP yang lalu. Kendati begitu, wajib KTP tidak perlu risau karena pemerintah telah mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP. Surat keterangan itu dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan termasuk pengurusan administrasi di pemerintahan dan perbankan. Surat keterangan itu hanya diberikan kepada warga yang telah melakukan perekaman data diri. Saya atas nama unit yang menangani ini tidak perlu kita terlalu risau lah, karena ada surat edaran Menteri nomor 471/10231 itu pada tanggal 29 September 2016. Itu ada suket atau surat keterangan pengganti eKTP. Kendati belangko belum tersedia, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seram bagian timur terus melayani masyarakat melakukan perekaman data diri sambil menanti belangko KTP dari pemerintah pusat. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, pemerintah kota membentuk forum adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi resiko bencana alam. Forum yang bersifat independen itu mendapat dukungan dari Gereja Protestan Maluku Klasis Pulau Ambon Utara. Hasil penelitian UGM Yogyakarta menyebutkan Kota Ambon masuk kategori wilayah rawan terjadinya bencana alam berupa longsor dan banjir. Terlebih lagi dalam perubahan iklim dewasa ini yang mendorong terjadinya hujan deras. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Ambon telah membentuk Forum Adaptasi Perubahan Iklim untuk mengurangi risiko terjadinya bencana alam. Penjabat Wali Kota Ambon, Frans J. Papilaya, mengatakan forum itu bersifat independen.
Forum itu menjadi wadah bertemu para pemangku kepentingan baik individu maupun lembaga yang peduli dan memiliki perhatian terhadap agenda adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Forum itu juga berperan mengadopsi isu adaptasi perubahan iklim dan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan di Kota Ambon. Papilaya berharap forum ini mendapat dukungan dari komponen masyarakat di Kota Ambon. Forum ini akan menyusun program-program aksi bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat yang ada di kota ini untuk melaksanakan upaya-upaya mencegah, upaya-upaya pencegahan terhadap bencana. Kita sudah masuk di bulan Maret, ini sudah mulai hujan. Saya kira kita semua harus mengantisipasi. Jadi dalam upaya itu maka saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kota untuk selalu siap, selalu siap sehingga kita tidak menjadi korban yang sia-sia. Ketua Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Utara, Pendeta Ampi Beresabi STH mengatakan gereja mendukung kegiatan pemerintah Kota Ambon dalam upaya mengurangi risiko bencana alam. Dukungan itu dimasukkan dalam program kerja Klasis Pulau Ambon Utara. Tema keadilan ekologi, perhatian kita juga untuk pengembangan lingkungan hidup terkait dengan perubahan iklim. Ini menjadi keprihatinan gereja dan apa yang diupayakan oleh pemerintah tentunya akan juga kita berharap akan melibatkan gereja dalam sebagai lembaga pengambil keputusan juga di tengah-tengah masyarakat sehingga upaya-upaya penanggulangan membangun sikap masyarakat menghadapi perubahan iklim ini akan menjadi concern kita bersama. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Utara juga ikut membantu pemerintah Kota Ambon dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal itu dilakukan melalui program pemberdayaan umat yang dirumuskan melalui persidangan klasis. Hamjatumia melaporkan. Majelis Pembimbing dan Pengurus Ranting Pramuka Teluk Ambon Baguala sore kemarin dilantik. Dengannya diharapkan gerakan pramuka di kecamatan tersebut lebih diaktifkan. Salah satu agenda dalam musyawarah besar Pramuka Ranting Teluk Ambon Baguala beberapa waktu lalu yaitu memilih kepengurusan Majelis Pembina dan Pengurus Ranting Pramuka Teluk Ambon Baguala periode 2017-2022. Pada musyawarah besar itu dihasilkan juga sejumlah program yang akan dilaksanakan. Camat Baguala Megi Lekatumpesi kembali terpilih memimpin Majelis Pembimbing Ranting Teluk Ambon Baguala. Begitupun dengan pengurus ranting tetap dipimpin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baguala, Peter Sihaya. Mereka yang terpilih sebagai Majelis Pembimbing Ranting dan Pengurus Ranting Pramuka Teluk Ambon Baguala sore kemarin dilantik. Pelantikan Majelis Pembimbing Ranting Teluk Ambon Baguala dilakukan Ketua Kuarca Pramuka Kota Ambon, Age Latuheru. Latuheru mengaku gembira karena seluruh ranting di Kota Ambon serius melaksanakan tugas mereka sebagai anggota pramuka. Menurutnya, suatu organisasi akan berkembang bila pengurusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Latuheru berharap segala keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah besar dapat diimplementasikan sehingga gerakan pramuka di ranting Teluk Ambon Baguala dapat terus berkembang. Usai dilantik, Ketua Majelis Pembimbing Ranting Baguala kemudian melantik Pengurus Ranting Teluk Ambon Baguala. Ketua Pengurus Ranting Teluk Ambon Baguala, Peter Sihaya mengatakan dengan dukungan Majelis Pembimbing maupun seluruh pengurus, Ranting Teluk Ambon Baguala akan berupaya melahirkan pramuka Garuda di ranting tersebut. Parti Ranting Baguala dalam jangka waktu dekat itu akan mempersiapkan pertama itu lomba tingkat untuk tingkat nasional dan Raimuna untuk tingkat nasional yang sudah ada utusan dari Ranting Baguala. Program kami yang ke depan itu kami mau menerima tantangan dari Kabupaten Kota Ambon, yaitu ada terbentuk Pramuka Garuda di Ranting Baguala. Itu merupakan cita-cita kami, sehingga tema yang kami bawakan itu satukan barisan untuk menguatkan gerakan pramuka di Ranting Baguala. Gerakan-gerakan untuk tingkat nasional itu kami bukan memilih, tapi kami melakukan seleksi mulai dari tingkat ranting,
Gugus depan, baru ranting, baru ke tingkat Parcap maupun ke tingkat daerah. Dengan demikian Parti Ranting Baguala menyiapkan peserta didik itu bukan saja asal suka atau senang, tetapi memang benar-benar siap dipakai. Sementara Ketua Kuarda Pramuka Maluku, Yopi Pati, mengingatkan agar seluruh cabang mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi menuju event nasional tahun ini. Otnil Kotadini melaporkan. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Utara mengakui sejumlah program dan anggaran hasil persidangan keempat tidak terrealisasi karena waktu yang terbatas. Olehnya, berbagai capaian program dan hambatan yang ditemui di tahun lalu akan dievaluasi dalam persidangan kelima Klasis Pulau Ambon Utara. Pembukaan persidangan kelima Klasis GPM Pulau Ambon Utara berlangsung di Gereja Nania usai ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Ati Iwamoni. Persidangan berlangsung dengan tema Allah Kehidupan Tuntunlah Kami, Membelah dan Merawat Kehidupan, sementara subtema meningkatkan keadilan sosial dan keadilan ekologis untuk hidup yang bermutu. Pendeta Ati Iwamoni mengatakan umat saat ini menanti aksi nyata gereja untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Olehnya persidangan ini merupakan momen untuk membahas keluh kesah umat yang ada di klasis tersebut. Panitia penyelenggara persidangan kelima Klasis GPM Pulau Ambon Utara, D. Pretes, mengemukakan persidangan itu bertujuan untuk mengevaluasi program dan pengelolaan anggaran hasil persidangan keempat. Para peserta persidangan juga akan menyusun program dan anggaran pelayanan di tahun 2017. Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Utara, Pendeta Ampi Barisabi, mengatakan untuk merealisasikan hasil persidangan keempat, pihaknya mengalami kendala waktu yang sangat terbatas. Dengan waktu 6 bulan, program yang terrealisasi hanyalah sekitar 80%. Untuk itu, momen persidangan ini digunakan untuk evaluasi program dan anggaran hasil persidangan yang lalu. Capaian target anggaran kita itu mencapai 89% untuk anggaran dan juga program. Memang kita punya waktu pelaksanaan program yang untuk tahun 2016 itu kurang lebih 6 bulan. Itu waktu yang sangat sedikit, dan memang kita di Klasis memang lebih banyak melakukan koordinasi untuk memastikan program-program pengembangan kapasitas dan program-program partisipasi di tingkat sinode dan jemaat itu dapat berlangsung dengan baik. Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Pendeta Arif Yali mengatakan persidangan tidak sekedar memenuhi konstitusi melainkan sebagai momen konsolidasi yang digerakkan Roh Kudus. Konsolidasi dimulai dengan gerakan meningkatkan kualitas spiritualitas. Dalam gerakan ini, pelayanlah yang harus menjadi teladan. Konsep gereja bersaudara bukan hanya antar umat GPM, namun juga dengan umat beragama lain. Selain itu, saling menghargai umat beragama merupakan wujud dari gereja bersaudara. Penjabat Wali Kota Ambon, Frans J. Papilaya, mengatakan persidangan ini merupakan agenda penting yang memiliki nilai-nilai strategis bagi pengembangan pelayanan. Persidangan ini diharapkan menjadi wahana evaluasi, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi antar pelayan dalam menentukan program pelayanan guna meningkatkan kualitas keimanan masyarakat. Dari gambaran yang saya tangkap, ternyata seluruh program-program yang nantinya akan dibuat dalam sidang Klasis ini semuanya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan warga gereja, tapi juga peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Dan saya kira di titik ini pemerintah perlu memberikan support pada gereja, karena gereja merupakan mitra daripada pemerintah. Frans J. Papilaya mengajak warga kota yang berada di wilayah Gereja Klasis Pulau Ambon Utara untuk terus mendukung program pemerintah Kota Ambon dengan selalu menjaga keharmonisan hidup orang basudara di Kota Ambon. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, sesuai hasil penelitian para peneliti UGM Yogyakarta, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kota Ambon masuk zona merah bencana. Pemerintah daerah diminta tanggap terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampesi, menyatakan
Ancaman banjir dan tanah longsor telah diantisipasi dengan melakukan sosialisasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Hasil penelitian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kota Ambon masuk dalam zona merah bencana. Pemahaman bagi masyarakat yang tinggal di lereng-lereng gunung dan bantaran sungai harus mendapat prioritas dari pemerintah daerah. Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Profesor Suratman, mengakui Maluku merupakan daerah rawan bencana di Indonesia. Maluku berada di daerah pertemuan 3 lempeng India, Australia, dan Eurasia. 3 lempengan itu sangat berpengaruh terhadap gempa bumi di Maluku. Selain itu, Maluku merupakan daerah dengan ancaman banjir dan tanah longsor yang cukup tinggi. Hal itu diakibatkan topografi curah hujan yang tinggi. Olehnya itu, Suratman meminta pemerintah daerah harus tanggap terhadap mitigasi bencana dengan membangun pos pemantau di setiap daerah, utamanya daerah rawan bencana. Ya, jadi kebencanaan ini di Maluku saya kira mestinya tidak terbatas pada banjir dan longsor, tapi juga perlu diantisipasi bencana-bencana yang lain. Jadi dampak dari riset ini untuk melihat bencana-bencana di jenis bencana di daerah dengan mungkin ada gempa bumi, ada prediksi tsunami dan sebagainya, atau gelombang pasang ya, akibat climate change, pemanasan global dan sebagainya. Kepala BPBD Provinsi Maluku Prida Salampesi mengatakan pihaknya kerap melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi bencana alam di Maluku. 3 daerah di Kecamatan Hua Mual, Seram bagian Barat, merupakan daerah yang rawan tanah longsor, seperti hal yang terjadi tahun 2012 lalu. Salampesi berharap melalui penguatan kelembagaan mampu mengantisipasi bencana di daerah tersebut. Kambelu, Dusun Talaga, dan Dusun Nasiri. Nah, 3 dusun ini memang rentan sekali terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Karena pernah kejadian tahun 2012 itu kan ada banjir bandang yang di Dusun Nasiri dan di dusun-dusun lainnya. Nah, penguatan kelembagaan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor dari UGM Pak Ratman tadi memang benar, penguatan itu lebih banyak harus kepada masyarakat karena memang kita. Selain di Kabupaten Seram bagian Barat, BPBD juga telah memantau daerah-daerah rawan bencana di Maluku. Petugas bencana juga terus disiapkan apabila terjadi musibah bencana alam. Pani Letahit melaporkan. Wilayah Maluku memiliki rentang kendali yang bervariasi sebagai dampak dari situasi geografis yang berkepulauan. Minimnya aksesibilitas untuk membuka keterisolasian membuat Maluku menjadi salah satu provinsi termiskin. Presiden Jokowi melalui agenda prioritas Nawacita berkeinginan membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasi kehadiran negara dalam menangani masalah-masalah sosial yang cukup kompleks penanganannya. Provinsi Maluku yang memiliki 1.000 lebih desa dan 33 kelurahan di 11 kabupaten kota memiliki keberagaman masalah sosial yang kompleks. Provinsi Maluku memiliki 8 kabupaten tertinggal, 3 diantaranya ada di wilayah perbatasan negara. Rentang kendali yang bervariasi mengakibatkan sejumlah kawasan terisolasi akibat minimnya aksesibilitas berupa infrastruktur transportasi, komunikasi maupun informasi. Sesuai data statistik BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Maluku tercatat sebanyak 119.825 KK. Hal ini mengisyaratkan adanya upaya serius pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pilar pendukung menangani masalah kesejahteraan sosial. Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining dalam rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan program tahun 2017 Selasa kemarin. Menurut Sartono, melalui program Keluarga Harapan,
akan ditangani kurang lebih 60.000 kakak miskin di Maluku. Keluarga Harapan merupakan program terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian. Bagaimana kita mengoptimalkan keluarga-keluarga yang dapat dikategorikan di dalam program Keluarga Harapan, ya. Nah, itu program prioritas kita. Kalau di tahun ini itu kita sudah mencapai kurang lebih 60.000 kakak lebih yang kita tangani nanti, ya. Nah, ini adalah program terpadu, program Keluarga Harapan. Jadi di situ ada di tingkat kementerian, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan, dan ada Kementerian Sosial. Menurut Sartono Pining, penanganan orang miskin untuk kelompok-kelompok pemberdayaan seperti program Keluarga Harapan dilakukan sesuai dengan data kakak miskin. Data ini dapat mengalami perubahan dengan dilakukannya validasi 6 bulan sekali. Pasalnya ada perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun data meninggal dunia. Rapat koordinasi dan sosialisasi perencanaan program tahun 2017 ini melibatkan kepala dinas dan pejabat eselon 3 dan 4 lingkup dinas sosial Kabupaten Kota Semaluku. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Pemirsa, pembangunan Merah Putih Square di kawasan Tugu Leme Napoka ditolak Universitas Patimura Ambon. Dalam tata ruang pemerintah Kota Ambon, areal tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan pendidikan, bukan kawasan perdagangan. Di atas tanah seluas 600 meter persegi di pojok Universitas Patimura di kawasan Tugu Lemena Poka telah dibangun Merah Putih Square. Pembangunan tersebut kini sementara dalam pengerjaan oleh salah satu pengusaha di daerah ini karena telah mendapat izin mendirikan bangunan IMB dari pemerintah Kota Ambon. Namun pihak Universitas Patimura melakukan penolakan pembangunan itu dengan menyurati DPRD Kota Ambon. Atas dasar tersebut, Komisi 3 DPRD Kota Ambon melakukan pengawasan ke lokasi pembangunan Merah Putih Square dimaksud. Dalam pengawasan ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Kris Latumahina, menanyakan IMB pembangunan Merah Putih Square di areal yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan pendidikan. Pengembang menyatakan pembangunan di kawasan ini dilakukan setelah memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kota Ambon. Bangunan tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai toko buku, bukan square ataupun mall. Alex Mailuhu selaku pengembang menyatakan bangunan yang pihaknya bangun disalah tafsirkan hanya karena soal nama dalam perencanaan. Nah, ini Sevedian Pertiwi. Jadi dia hanya jual jual buku, alat tulis, sama ada sedikit seperti free smart gitu ya. Jadi itu saja yang kita buat, bukan Merah Putih Square. Kalau Merah Putih Square kan banyak ininya. Ya enggak, bukan. Itu salah. Siapa yang melontarkan? Bukan, itu gambar yang dibuat sama orang Jakarta itu. Karena ini jembatan Merah Putih ditulis Merah Putih Square. Tapi izinnya semua tuh Sevedian Pertiwi. Rektor Universitas Patimura, Martinus Sapteno, yang ikut dalam pengawasan DPRD Kota Ambon menegaskan penolakannya atas pembangunan Merah Putih Square karena dibangun di kawasan pendidikan. Kami sudah menyurat resmi ke Pemda Kota maupun DPRD Kota bahwa kalau itu peruntukannya toko buku silakan, tetapi kalau yang lain kami menolak itu. Walaupun tanah milik yang bersangkutan, tetapi dia berbatasan langsung dengan universitas lembaga pendidikan, dan Pemda Kota juga menetapkan kawasan keliru. Kawasannya itu kawasan pendidikan, bukan kawasan perdagangan. Komisi 3 DPRD Kota Ambon akan memediasi pihak Unpati dan pengembang untuk mencari jalan keluar pembangunan Merah Putih Square. Dan di hari ini komisi sudah on the spot di lapangan langsung melihat situasi di sini dengan Pak Rektor, dengan owner, dengan pemilik tanah. Nanti kita bicarakan secara historikal soal tanah, soal apa yang menjadi komplain dari Unpati, termasuk keinginan owner membangun. Karena owner ini kan tiap tahun bayar PBB, pajak bumi bangunan. Mereka pengen berinvestasi, dan karena itu DPRD bukan lembaga pemutus. Kita akan cari win-win solution bersama-sama dengan Unpati, dengan
Pemda Kota Ambon sehingga apa yang diputuskan nanti ini benar-benar punya perspektif lah begitu. Ini kan kawasan pendidikan. Nanti kita lihat, kita kaji kan dari aspek RT RW-nya kan ada RTDL-nya, termasuk prospek pengembangan Kota Ambon yang ditunjang dengan dinamika ekonomi. Pasti karena Ambon sebagai kota berkembang, mau tidak mau kita harus membangun, tapi mesti juga sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Dan yang pasti kami akan melakukan proses pendekannya paripurna dan mengundang semua pihak. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghindari adanya benturan antara kalangan dunia pendidikan, khususnya pihak Unpati dengan pihak pengembang. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku menyambut positif program pendidikan gratis bagi siswa-siswi Maluku yang ingin melanjutkan pendidikan ke Jerman. Direncanakan tahun depan akan dikirimkan sejumlah siswa untuk melanjutkan studi di sana. Pemerintah Provinsi Maluku sangat tertarik dengan program pendidikan gratis bagi siswa-siswi lulusan SMA yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman. Guna memanfaatkan peluang itu, mulai tahun depan akan dikirimkan lulusan SMA untuk mengikuti studi lanjutan ke Jerman. Mereka yang nantinya dikirim akan melalui proses seleksi. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua dalam pertemuan dengan konsultan pendidikan asal Jerman kemarin. Menurut Sahuburua, pemerintah Provinsi Maluku saat ini terus melakukan pengembangan sumber daya manusia, salah satunya lewat jalur pendidikan. Tawaran pemerintah Jerman dengan pendidikan gratis akan ditindaklanjuti dengan mengirim para siswa ke sana. Biaya hidup para siswa yang nantinya dikirim untuk kuliah akan ditanggung pemerintah Provinsi Maluku, sedangkan biaya kuliahnya ditanggung pemerintah Jerman. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah direspon positif oleh masyarakat di Kabupaten Seram bagian Barat. Masyarakat menilai proyek tersebut telah memberikan manfaat yang besar kepada mereka. Apresiasi masyarakat terhadap proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah di Kabupaten Seram bagian Barat disampaikan kepada tim Komisi C DPRD Maluku saat melakukan pengawasan di daerah itu. Masyarakat menilai proyek infrastruktur di negeri mereka telah memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap mereka. Pembangunan talut sungai di negeri Waisamo misalnya mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Talut sungai sepanjang 200 meter dibangun pihak Balai Sungai Wilayah Maluku. Pembangunan talut sungai tersebut untuk melindungi pemukiman masyarakat sekitar dari terjangan banjir saat musim hujan tiba.
Sebelum talut sungai dibuat, masyarakat setempat selalu mengalami banjir karena jalur sungai telah sama tinggi dengan pemukiman masyarakat. Setelah talut pengaman pemukiman dibangun, masyarakat setempat tidak lagi mengalami banjir saat musim hujan tiba. Hal serupa juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Lohiatala. Peningkatan jalan Lapen tahun anggaran 2016 telah dinikmati oleh masyarakat setempat. Peningkatan jalan dengan aspal Lapen dibiayai oleh APBD Maluku tahun anggaran 2016 melalui Dinas Pekerjaan Umum. Jalan beraspal Lapen sepanjang 1,5 km untuk meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat setempat. Jalan yang mengitari Desa Lohiatala selain memberikan kualitas pemukiman, juga memberikan akses transportasi yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Dua proyek infrastruktur tersebut mendapat apresiasi tim Komisi C DPRD Maluku. Mereka menilai pelaksanaan pekerjaan di lapangan telah sesuai dengan harapan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Julius Padaunan melaporkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Peter Saimima, mengatakan rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah akan dilaksanakan dengan sistem satu arah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di dua jalur tersebut. Pemerintah Kota Ambon dalam waktu dekat berencana melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Merah dan Pasar Mardika. Hal tersebut dilakukan guna mengurai kemacetan arus lalu lintas yang sering terjadi di dua jalur tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Peter Saimima, menyebutkan khusus untuk angkutan umum jalur luar kota dalam provinsi akan diarahkan melalui jalur bawah. Sementara untuk jalur masuk arus kendaraan akan diarahkan melalui Jalan Sudirman, Desa Batu Merah. Saimima menyebutkan rekayasa lalu lintas di dua kawasan tersebut sudah saatnya dilakukan untuk menjawab persoalan kemacetan di jalur itu. Untuk meminimalisir kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas Dinas Perhubungan Kota Ambon terus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap para PKL yang melakukan aktivitas di badan jalan. Abu Saubawa, Unga, melaporkan. Dinas Perhubungan Kota Ambon mewajibkan seluruh speedboat yang beroperasi di Teluk Ambon memiliki jaket penyelamat. Dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan akan melakukan penertiban terkait kepemilikan jaket tersebut. Speedboat penyeberangan Mardika, Wayame, dan Kota Jawa seringkali diperhadapkan dengan cuaca buruk di Teluk Ambon. Menyikapi kondisi itu, setiap armada speedboat diwajibkan memiliki pelampung sebagai alat bantu keselamatan saat terjadinya musibah di laut.
Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kota Ambon, Mei Oktoseja mengatakan saat ini ada speedboat penyeberangan di Teluk Ambon yang telah memiliki pelampung. Peralatan itu merupakan bantuan PT Jasara Harja Cabang Maluku. Namun banyak juga speedboat yang tidak memiliki pelampung. Karenanya Oktoseja menghimbau agar pemilik speedboat melengkapi speedboatnya dengan pelampung. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan melakukan penertiban terhadap speedboat yang tidak memiliki pelampung sebagai alat keselamatan pelayaran. Ya, untuk pelampung itu sebenarnya harus dimiliki oleh para pengemudi. Namun yang sampai saat ini karena dari beberapa speed Kota Jawa dan Mardika ini dan Wayame ini juga ada telah mengikuti Jasara Harja, jadi kami boleh ada menerima bantuan dari pihak Jasara Harja yang memberikan bantuan itu berupa pelampung, ada beberapa buah, sehingga kami boleh salurkan di speed yang ada di sini. Data Dinas Perhubungan Kota Ambon menyebutkan jumlah speedboat penyeberangan rute Mardika Wayame sebanyak 87 buah. Sedangkan yang mengangkut penumpang Mardika Kota Jawa sebanyak 39 armada. Seluruh armada itu melakukan operasi dengan izin Dinas Perhubungan Kota Ambon. Tarif penumpang umum Rp5.000 per orang, sedangkan tarif untuk mahasiswa sebesar Rp3.000. Amjad Tomia melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan siap melaksanakan MTQ yang ke-27 tingkat Provinsi Maluku tahun 2017. Dijadwalkan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku di Buru Selatan akan dilaksanakan tanggal 28 April mendatang. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buru Selatan telah siap untuk melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2017. Berbagai infrastruktur pendukung MTQ kini telah dibangun dan siap digunakan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Kabupaten Buru Selatan dan LPTQ Maluku siang tadi. Dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku ini, Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengatakan persiapan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam menyukseskan MTQ tingkat Provinsi ke-27 di Kota Namrole sudah mencapai 90%. Pada kesempatan ini, Bupati Buru Selatan juga meminta dukungan sharing anggaran dari pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama Maluku. Dari presentasi kesiapan itu kita sudah 90%. Tadi kita sudah membahas dari semua kesiapan termasuk sarana-prasarana yang menjadi standar utama untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Kemudian fasilitas dan akomodasi dalam rangka untuk kedatangan ke villa itu semuanya sudah kita laporkan dan LPTQ provinsi juga cukup puas dan Bawaslu juga cukup puas untuk itu. Enggak ada, sama sekali tidak ada kendala. Yang kita sekarang lagi menyatukan persepsi tentang bantuan keuangannya aja. Nah, pemerintah Kabupaten Buru Selatan sendiri sudah menyiapkan anggaran cukup besar. Nah, tinggal bagaimana respek pemerintah provinsi dan Kanwil Kementerian Agama ya. Itu tadi kita sudah bahas sama-sama dan sudah direspon juga oleh pemerintah provinsi. Sejauh ini kurang lebih 1 miliar lebih yang disumbang yang menjadi kontribusi pemerintah, tapi kami merasa masih kurang itu dan mudah-mudahan bisa ditambah lagi. Sudah kami usulkan Pak Gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mengapresiasi ini. Dalam rapat koordinasi ini, Bupati Buru Selatan juga menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku di Kota Namrole yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 7 Mei 2017 mendatang. Sebanyak 1.040 orang dari 11 kabupaten kota di Maluku akan menghadiri MTQ tersebut. Tema MTQ tahun ini adalah MTQ sebagai sarana dan wahana dalam mewujudkan kerukunan dan keharmonisan hidup umat beragama di Provinsi Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan.